Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Pak Dedi. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 1 yaitu tentang perpangkatan. Materi perpangkatan ini pada kurikulum 2013 revisi, baik itu revisi 2017, 18 maupun revisi 2019 ada pada bab 1 yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada video kali ini akan kita bahas materi tentang bilangan berpangkat positif. Nanti pada video bagian yang kedua nanti kita akan membahas bilangan berpangkat negatif. Baiklah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari bilangan berpangkat. Pengertian dari perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Artinya seperti ini. Apabila ada A pangkat N, maka A itu akan dikalikan dengan A itu sendiri sebanyak N buah. A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut eksponen pangkat. Kita lanjutkan dengan contoh. Contoh nomor 1. 2 pangkat 4. Kalau berdasarkan dari konsep bilangan berpangkat tadi, A pangkat N, maka A-nya adalah 2 dan N-nya adalah 4. Jadi yang berulang bukan 4, tetapi 2. 2 ini berulang sebanyak 4 buah. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 buah. Hasilnya 16. Atau sebaliknya, jika ada perkalian berulang, seperti contoh nomor 2 ini, 5 kali 5 kali 5 akan kita rubah menjadi bilangan berpangkat, maka menjadi bilangan pokoknya 5, pangkatnya 3 karena sebanyak 3 buah. Contoh nomor 3, 10 pangkat 5. Berdasarkan konsep, berarti 10-nya akan dikalikan dengan 10 itu sendiri sebanyak 5 buah. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 10, itu 1000. 1000 dikali 10, 10.000. 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000. Untuk bilangan pokok 10, dipangkatkan berapapun, ini ada cara cepatnya. Kita lihat hasil ini, 100.000. 10 pangkat 5 hasilnya 100.000. Kita lihat dari pangkatnya saja 0 ini nanti. Jika 10 pangkat 5, maka 1 nolnya akan ada 5. Seperti contoh nomor 4 ini. 1 juta. 1 juta apabila kita ingin rubah menjadi bilangan berpangkat, maka ini bilangan pokoknya pasti 10. Bilangan pokok 10 dengan pangkat berapa? Pangkatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan menjadi 10 pangkat 6. Contoh nomor 5. Kita perhatikan contoh nomor 5, 6, 7, dan 8. Kalau pada 4 contoh sebelumnya, bilangan pokok selalu positif. Sedangkan pada keempat contoh ini, bilangan pokoknya negatif. Kita bahas terlebih dahulu nomor 5. Berdasarkan konsep bilangan berpangkat berarti yang akan berulang min 3 sebanyak 3 buah. Karena pangkatnya ada 3. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3. Kita lihat di sini, tanda min ikut dikalikan. Ikut menjadi bilangan pokok. Min kali min plus plus kali min, min. Berarti hasil akhirnya nanti akan negatif. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Artinya hasilnya adalah min 27. Kita lanjutkan ke contoh nomor 6. Ini sama dengan mengerjakan contoh nomor 5. Bilangan pokoknya adalah negatif atau min 2. Min 2 sebanyak 4 buah. Karena pangkatnya ada 4. Min kali min plus plus kali min, min kali min plus. Berarti jawabannya nanti hasilnya adalah positif. Positif dari berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka hasilnya adalah positif 16 atau 16 saja. Catatan untuk contoh nomor 4 dan nomor 5. Kita lihat nomor 4 ini pangkatnya ganjil. Apabila bilangan pokok negatif, pangkat ganjil, maka hasilnya akan bernilai negatif.
Sedangkan contoh nomor 6, pangkatnya apa? Genap. Ya, 4 adalah merupakan bilangan genap. Apabila pangkatnya genap, maka hasilnya nanti akan bernilai positif. Sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 7. Kita lihat contoh nomor 7 dan nomor 5. Ini hampir mirip atau hampir sama. Namun ini tidak sama ya. Kalau ini menjadi bilangan pokok negatif 3. Sedangkan pada nomor 7, ini yang menjadi bilangan pokok hanya 3. Sedangkan negatif ini atau tanda min ini tidak ikut dikalikan, tidak ikut berulang. Dia hanya satu kali. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. Min itu di luar kurung, sedangkan yang 3 buah adalah angka 3 karena bilangan pokok ini hanya angka 3. Maka 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Hasilnya adalah negatif 27. Lalu untuk contoh nomor 8. Ini hampir sama dengan contoh nomor 6. Dan cara pengerjaannya sama seperti contoh nomor 8. Betul. Bahwa hasilnya nanti menjadi seperti ini. Minnya di luar kurung, sedangkan yang berulang sebanyak 4 buah adalah angka 2, karena bilangan pokoknya adalah 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Karena min, maka hasilnya adalah min 16. Ini adalah catatan untuk nomor 6 dan nomor 7. Jika dia tidak dalam kurung, yang dikalikan berulang hanya angka, sedangkan tanda negatif tidak berulang, dia hanya satu kali. Hasilnya tetap bernilai negatif. Walaupun pangkatnya ini ganjil, walaupun pangkatnya ini genap, dia tetap hasilnya negatif. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, maka akan sama dengan A pangkat N ditambah M. Contoh soal, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, ini akan sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3, karena berdasarkan sifat yang pertama. Maka hasil akhirnya adalah 2 pangkat 5. Sifat yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M akan sama dengan A pangkat N dikurang M. Syarat N harus lebih besar daripada M. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Kalau kita lihat rumus atau sifat yang kedua ini, berarti 3 pangkat 5 akan dikurang dengan 3. 3 pangkat 5 dikurang 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat 2. Catatan, untuk sifat nomor 1 dan nomor 2, tidak berlaku jika bilangan pokoknya berbeda. Nah, ini bilangan pokok berbeda. Jadi seandainya contohnya itu 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, itu tidak berlaku. Ini contohnya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ini karena bilangan pokoknya berbeda. Yang satu 2 dan yang satunya lagi 3. Maka sifat-sifat bilangan berpangkat tidak berlaku untuk bilangan pokok yang berbeda. Kita lanjutkan ke sifat nomor 3. Sifat nomor 3, A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Ini akan sama dengan A pangkat N kali M. Contoh soal, 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3, artinya 5 pangkat 4 dikali dengan 3. Hasilnya 5 pangkat 12. Sifat nomor 4. A kali B pangkat N akan sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh soal, 2 kali 3, titik ini
artinya kali. 2 kali 3 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Kita lanjutkan ke sifat nomor 5. Sifat nomor 5, A per B pangkat M, maka akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh soal 2 per 5 pangkat 3. Berdasarkan sifat nomor 5, maka dia akan menjadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Demikian sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Dan dari kelima sifat ini harap diingat dan dihafalkan. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. A, 5 kali 5 pangkat 3. Soal nomor A atau bagian A ini, kita lihat berdasarkan sifat itu ada pada sifat nomor 1. Namun 5 yang pertama ini tidak memiliki pangkat. Kita ingat pada bentuk aljabar bahwa apabila ada koefisien atau angka yang tidak memiliki pangkat, berarti pangkatnya 1. Berarti ini 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 3. Maka kita gunakan sifat nomor 1, yaitu pangkatnya kita jumlahkan, yaitu 1 tambah 3. Maka sama dengan 5 pangkat 4. Selanjutnya kita bahas soal nomor 1 bagian B. 10 pangkat 8 dibagi dengan 10.000. Kalau dilihat dari soal B ini menggunakan sifat nomor 2, yaitu sifat pembagian. Apabila sifat pembagian, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Namun, pada soal B ini, 10 pangkat 8 sedangkan 10.000 tidak ada pangkat. Maka kita rubah terlebih dahulu menjadi bilangan berpangkat. 10.000 menjadi bilangan berpangkat sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya tadi, bahwa 10 bilangan pokok akan menjadi pangkat berapa? Akan menjadi pangkat 4 karena nolnya ada 4. Maka menjadi 10 pangkat 8 per 10 pangkat 4. Ini sudah bentuknya menjadi N dan M. Ini pangkat N, ini pangkat M. Maka akan jadi kita kurangkan 10 pangkat 8 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 4. Selanjutnya kita bahas contoh soal bagian C. Contoh soal bagian C ini perpaduan atau penggabungan dua sifat, yaitu sifat perkalian dan sifat pembagian. Sifat nomor 1 dan sifat nomor 2. Terlebih dahulu kita kalikan. Ini yang menjadi bilangan pokok adalah negatif 2. Sedangkan ini pangkat M, ini pangkat N. Kita kalikan, dia akan menjadi penjumlahan. Min 2 pangkat 7 ditambah 3. Hasilnya min 2 pangkat 10 per min 2 pangkat 8. Setelah bentuknya menjadi pembagian, maka dia akan kita kurangkan. Negatif 2 atau min 2 pangkat 10 dikurang 8. Hasilnya negatif 2 pangkat 2. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Di sini ada dua bentuk soal. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 4A pangkat 5 kali 2 pangkat 3A pangkat 3. Ini ada bilangan atau angka yang tidak memiliki pangkat, sedangkan di sini angka yang memiliki pangkat. Maka 4 ini kita rubah terlebih dahulu menjadi bilangan berpangkat. Dia menjadi 2 pangkat 2. Ini kita lakukan menggunakan faktorisasi prima. 2 pangkat 2 kita pindahkan ke sini. Karena 4 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2. A pangkat 5 tetap, 2 pangkat 3 tetap, A pangkat 3 juga tetap. Selanjutnya setelah bentuknya sudah serupa, maka kita gunakan sifat nomor 1. Menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3 dan A pangkat 5 ditambah 3. Maka hasilnya adalah
2 pangkat 5 ditambah A pangkat 8. Selanjutnya untuk mengerjakan contoh soal nomor atau yang bagian B, ini kita lihat 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 4 kita kalikan. Lalu yang B pangkat 2 dan B pangkat 6 ini kita gunakan sifat nomor 1. Nah, bagaimana menyelesaikan 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 4? Maka kita lihat pada sifat nomor 4. Sifat nomor 4, lihat ini. A pangkat N dikali B pangkat N. Pangkatnya sama, tapi angka bilangan basisnya, bilangan pokoknya itu berbeda. Jadi lihat, basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Maka akan kita rubah menjadi dalam kurung. 5 atau 3 kali 5 pangkat 4 B pangkat 8. Hasilnya 15 pangkat 4 B pangkat 8. Selanjutnya contoh nomor 3. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 27 pangkat 4 N pangkat 6 3 dibagi atau per 3 pangkat 5 N pangkat 4. Kalau kita lihat sifat, ini kita kerjakan dengan sifat nomor 2. Namun di sini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu 27 dan 3. Ini karena tidak sama, maka harus kita samakan bilangan pokoknya. Kita lakukan seperti ini. 27 kita faktorkan menggunakan faktorisasi prima. 27 bagi 3 sama dengan 9. 9 bagi 3 sama dengan 3. Artinya 27 sama dengan 3 pangkat 3. Dengan demikian, dapat nanti kita selesaikan menggunakan sifat nomor 2. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 karena 27 dipangkatkan atau dirubah menjadi 3 pangkat 3. Sedangkan 4 ini tetap di sini, tetap di luar. N pangkat 6 tetap, 3 pangkat 5 tetap, N pangkat 4 juga tetap. Lalu 3 pangkat 3 dipangkatkan 4, kita gunakan sifat nomor 3. Maka ini akan kita kalikan 3 kali 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 12, N pangkat 6, 3 pangkat 5, N pangkat 4. Dengan demikian, dapat kita selesaikan menggunakan sifat nomor 2, yaitu pangkatnya kita kurangkan. 3 pangkat 12 dikurang 5, N pangkat 6 dikurang 4. Hasil akhirnya adalah 3 pangkat 7, N pangkat 2. Sekian tadi kita bahas bilangan berpangkat positif. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.